Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ibu-ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, kita jumpa kembali pemirsa yang di rumah di Assalam. Apa itu ibu-ibu Assalam? Ayo sinau agama Islam. Seperti biasa pemirsa, siapkan Qur'annya di meja, buka sendiri, baca sendiri. Dan jangan lupa pointers yang bagus harus ditulis. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tulis, sampaikan kepada yang lain. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Ibu sudah siap alat tulisnya? Amin. Pemirsa, seperti biasa, Al-Quran adalah kebenaran yang diyakini. Mas Ayub, tolong dibaca surat 69 ayat 51. Ayo semua kembali ke Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Ayo para pemirsa yang di rumah kembali ke Al-Quran, ibu-ibu. Hari ini judulnya ayat bil ayat. Kenapa timbul metode ayat? Dijelasin ayat. Sebelum ini disampaikan, saya pemirsa ingin memperkenalkan komunitas yang ada di studio. Saya didampingi yang pertama oleh Majelis Taklim Nur Rahmah. Ya, Majelis Taklim Nur Rahmah Kalijaten Sepanjang Sidoarjo. Waalaikumsalam. Ibu, pimpinan Ibu Hajah Siti Munaya. Selamat datang Ibu. Kemudian yang kedua, saya ditemani oleh Majelis Taklim As-Saadah Tamping Mojo Tembelang Jombang. Waalaikumsalam, pimpinan Ibu Hajah Nurus Saadah. Selamat datang Bu Nurus. Kemudian yang ketiga, saya didampingi oleh Majelis Taklim Yasinta Paham Al-Quran Kembangan Kebomas Gresik. Waalaikumsalam. Wah, merah. Pimpinan Ibu Hajah Suhartati. Selamat datang Bu Tati. Kemudian yang keempat, saya didampingi oleh Jamaah Masjid Mujahidin Perak Surabaya, pimpinan Ibu Hajah Mami. Waalaikumsalam. Wah, kalem. Jilbabnya kalem maksudnya. Dan yang keenam, saya mendapat tamu yang hari ini mendampingi saya, Majelis Taklim Al-Aziziyah Taman Pinang Indah Sidoarjo, pimpinan Ibu Hajah Anggraini Soekartioso. Salam, Pak Anggraini. Pemirsa yang di rumah, hari ini tulis judulnya ya, ayat bil ayat. Nah ibu-ibu, seperti biasa kita bukan ceramah, tapi belajar bersama. Resikonya kita tanya jawab. Kalau belajar bersama itu ada yang ditanya, ada yang dijawab. Tapi kalau ceramah, satu menyampaikan, satu mendengar. Hari ini metodenya bukan ceramah, tanya jawab. Boleh nggak saya nanya sama ibu-ibu? Boleh. Nah pertanyaannya, pertanyaan pertama, ibu pasti mati nggak? Pasti. Yakin? Sudah pernah mati? Belum. Kok main yakin aja? Kita lihat ayatnya, benar nggak manusia pasti mati? Surat 29 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Arabnya Mas Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Subhanallah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Pasti mati? Pasti. Pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu kalau mati nanti, entah malam ini, entah besok pagi, entah lusa, kira-kira bisa ditunda nggak? Diundur 2 menit gitu, atau dimajukan, bisa nggak? Nggak bisa. Kita lihat ayatnya,
surat 7 ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Bisa diundur? Bisa dimajukan? Tidak. Pertanyaan selanjutnya. Kalau ibu-ibu mati nanti, kira-kira dibiarkan begitu saja atau diminta pertanggungjawaban? Yang diminta, ya, yang diminta pertanggungjawaban, sholatnya yang 5 waktu itu aja atau semuanya? Semuanya. Selingkuhnya? Korupsinya? Tidak. Apalagi korupsinya? Kita lihat ayatnya. Sholatnya aja apa semuanya? 16:93. Baca Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Subhanallah. Dan kalau Allah menghendaki. Tahan dulu. Kalau semua bangsa Indonesia kayak Mas Ayub gini, dahsyat gak? Allahu Akbar. Apa artinya Mas Ayub? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Yang telah itu sebagian apa semuanya? Yang kecil-kecil? Yang gede? Wapalah lagi. Yang kecil ditanya apa yang gede? Nah, ayatnya 99 ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seberat zarah, Allah tahu. Ya, pertanyaan selanjutnya, yang minta pertanggungjawaban siapa kira? Allah apa ketua RW? Allah apa camat? Kita lihat ayatnya 21:47. Siapa sebetulnya yang minta pertanggungjawaban kita pada saat kita mati atau sakaratul maut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Siapa yang hitung? Berarti ibu-ibu nanti, ya, pada saat mati diminta pertanggungjawaban oleh siapa? Allah. Kalau ibu yakin pasti mati, ya, ibu-ibu yakin, pemirsa juga yang di rumah yakin pasti mati, yakin pasti diminta pertanggungjawaban. Dan ibu-ibu yakin yang minta pertanggungjawaban adalah Allah. Berarti agar supaya kita selamat dari mulai sekarang sampai sakaratul maut, segala urusan kita kembalikan ke siapa? Alhamdulillah. Surat 3 109. Ayo kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
wa ilallahi turja'ul umur. Artinya Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Tambah lagi kalau kalian yakin, surat 22 ayat 76 bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala. Pertanyaan selanjutnya, mengembalikan urusan kepada Allah berarti mengembalikan urusan kepada aturan Allah ada di mana? Di komik apa di koran? Hah? Di mana? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang mana? Hadis yang biasa, yang cipoa apa yang soke? Ya, hadis cipoa itu hadis palsu. Ya. Jadi dasar hukum kita Al-Quran dan hadis yang soke, apa yang palsu? Hah? Yang kita lihat ayatnya, surat 4 ayat 59. Ayo kita kembalikan urusannya kepada ini. Ya, monggo bahasa Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jadi mengembalikan urusan kepada Allah dulu apa Rasul dulu? Atiullaha wa atiur. Buka ayatnya, surat 3 ayat 32. Atiullaha wa atiur Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Bahasa Arabnya? Qul ati'ullaha war rasul. Qul atiullaha war. Jadi atiullah wa atiur. Jadi taat kita kepada Allah dulu apa Rasul dulu? Allah. Kenapa? Atiullah wa atiur Rasul apa atiur Rasul wa atiullah? Kenapa? Kok Allah dulu? Hah? Rasul? Rasul sama Allah duluan mana? Hah? Lahirnya duluan mana? Lo kan Allah yang maha awal dan yang maha akhir. Berarti duluan mana? Ada nggak Rasul kalau nggak ada Allah? Makanya kita taat sama siapa dulu? Berarti kalau sampai menjadi penceramah, yang kita dulukan hadis dulu apa firman Allah dulu? Nah gitu. Allah berfirman, blank 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 blank. Dan Rasul bersabda. Ini Allahnya ditinggal jauh. Makanya banyak nih bencana. Jadi atiullah apa atiur Rasul dulu? Kenapa? Karena duluan. Terus Rasul ikut siapa? Karena Rasul juga taat kepada Allah. Ini ayatnya, surat 6 ayat 50. Ya, surat 6 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Ya. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak kecuali apa yang diwahyukan. Jadi Rasul ikut apa? Ayat ini ikut wahyu. Tambah lagi 10 ayat 15. Ya, Rasul ikut siapa? Makanya atiullah wa atiur Rasul, karena Rasul sendiri juga ikut wahyu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini,
atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Katakanlah, aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak mengikut kecuali. Jadi Nabi Muhammad ikut apa? Alhamdulillah, apalagi ada ayat ini ya, 69 ayat 41 sampai 46. Apalagi ada ayat ini, lebih gawat lagi nih. Ayo baca Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Terus? Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Bacanya yang benar. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali, apa sedikit yang ngambil pelajaran, yang beriman kepadanya? Sedikit apa sedikit sekali? Beda nggak sedikit apa sedikit sekali? Makanya baca yang benar. Ayo baca yang benar. Ayo. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Terus? Sedikit sekali. Nah gitu. Sedikit sekali. Terus? Kamu? Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Jadi yang beriman sama Quran sedikit apa sedikit sekali? Mudah-mudahan ibu-ibu yang di studio ini termasuk yang sedikit, termasuk yang di rumah. Oke? Ya. Lanjut ayatnya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Terus? Sedikit sekali. Nah, gitu bacanya. Kamu mengambil pelajaran daripadanya. Jadi orang yang mengambil pelajaran Quran sedikit, apa sedikit sekali? Mudah-mudahan ibu-ibu dan pemirsa yang sekarang nonton TVRI Surabaya adalah termasuk yang sedikit sekali. Lanjut ayatnya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Lanjut. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Bu, Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad. Ulang lagi. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Terus? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Terus? Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Bu, Nabi Muhammad diancam nggak? Diancam. Seorang yang paling mulia di bumi ini diancam oleh Allah. Tapi kira-kira Nabi Muhammad berani nggak bohongin Allah? Nggak usah diancam bu, beliau bu sudah amanah, fatonah, tablik, sidik, nggak usah diancam. Apalagi ditekan begini. Kira-kira Nabi Muhammad berani nggak keluar dari wahyu? Nggak berani. Bu, ini ayat, ya. Nih Nabi Muhammad tahu nggak ada ayat ini? Tahu nggak Nabi Muhammad ada ayat ini? Tahulah turunnya ke dia. Ya tahulah. Berani nggak dia ngelanggar? Apalagi saya, RT bukan, RW bukan. Apalagi saya, Nabi saya nggak berani, apalagi saya. Jadi kalau sampean panjenengan semua, dan pemirsa yang di rumah juga merasa dan mengakui bahwa sekarang adalah umat Nabi Muhammad, berani nggak melanggar Quran? Enggak lah, wong Nabi sampean nggak berani kok. Oke, berarti ucapan Nabi mesti apa? Tadi Nabi ikut siapa? Wahyu. Nabi boleh nggak keluar dari wahyu? Berarti ucapan Nabi mesti apa? Wahyu. Ini ayatnya 53 1 sampai 4. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demi bintang ketika terbenam, Terus? kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Terus? Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Terus? Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Nabi mesti apa? Wahyu. Berarti kalau ada hadis adalah ucapan Nabi pasti berdasarkan wahyu. Jadi kalau nyari hadis, cari Qur'annya dulu.
hadis ini benar nggak disesuaikan Quran? Karena ucapan Nabi mesti wahyu. Kalau ada hadis yang tidak sesuai wahyu, pasti bukan ucapan Nabi. Orang lain mencatut nama Nabi. Hati-hati. Berarti hadis itu apa? Wahyu. Ucapan Nabi mesti wahyu. Kita lihat ayatnya. Benar nggak hadis itu wahyu? Surat 45 ayat 6. Ya, 45 ayat 6. Bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fabi ayyi hadisim ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Hadis. Bahasa Indonesianya, itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. terus Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. jadi hadis itu apa? Kalam Allah. Firman. Nah, berarti definisi hadis ya adalah firman Allah yang dilaksanakan dan diucapkan oleh Nabi yang tertulis, yang ditulis oleh bukan Nabi, ya, tapi sahabat dan istri Nabi, juga musuh Nabi, ya, yang tercatat setelah Nabi wafat. Jadi hadis adalah firman Allah yang dilaksanakan dan diucapkan Nabi, yang tertulis, yang ditulis oleh bukan Nabi, tapi sahabat, istri, dan musuh Nabi. Nah, berarti kalau ada musuh Nabi yang nyatet, yang nulis, mungkin nggak ada hadis paslu? Hah? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, semen tahu nggak? Tahu nggak cara melihat mana hadis sahih dan mana hadis palsu? Nah, yang pasti kalau di sini, kalau ucapan Nabi, mesti ada firmannya nggak? Berarti ngecek kalau hadis itu pasti ucapan Nabi dan sahih, harus dicek pakai apa dulu? Alhamdulillah, pakai Quran. Ini contohnya, ya, berhenti makan sebelum kenyang. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Hadis bukan? Hadis. Terus sampaikanlah walau satu ayat. Hadis bukan? Sahih nggak? Dari mana taunya? Ya mana Qurannya? Mana? Mana? Kan termasuk hadis adalah ya yang menjelaskan Quran. Oke, saya menerima itu. Hadis penjelas Quran. Ya, sampaikanlah walau satu ayat. Quran yang mana yang dijelasin dari situ? Di surat berapa ayat berapa? Nah, ini persoalannya. Nah, berarti kalau ingin menguasai hadis harus menguasai apa dulu? Top. Ya, ini ayatnya surat 2 159. Ini hadis, kita cek pakai Quran supaya kita tahu bohong nggak itu hadis. Ya, itu namanya matan, ya. Matan itu materinya tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, Terus? setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, Terus? mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Di ayat ini esensinya, kesimpulannya bahwa kalau ada orang tidak menyampaikan Al-Quran atau menyampaikan ayat, dilaknat Allah. Nah, ini susah pengertiannya. Nabi cukup menjelaskan, hamba-hambaku, umat-umatku, ya, sampaikanlah walau satu ayat. Sebab kalau enggak dilaknat. Berarti sampaikanlah walau satu ayat. Sahih apa enggak? Sahih, karena ada dasar hukum dari Al-Quran atau matan. Ini super sahih. Berhentilah makan sebelum kenyang. Sahih enggak? Belum tahu, bagus mending begitu daripada main sahih aja kalau nggak tahu dasarnya, bahaya. Nah, kita lihat ayatnya, surat 20 ayat 81. Ya, surat 20 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanlah di antara rezeki yang baik. Terus? Yang telah kami berikan kepadamu. Terus? Dan janganlah melampaui batas padanya. Janganlah? Janganlah itu disuruh apa dilarang? Berarti manusia dilarang makan melampaui? Boleh nggak kebanyakan? Nggak boleh. Iya, ada orang nanya. Cak Ayub dengan beliau nih nanya, melampaui batas berapa piring? Kalau saya ditanya, pusing nggak? Ini kan beda piringnya ini. Ya beda lah. Ini 3 piring Bu, saya tahu kemarin makan mie masih belum melampaui batas. 3 piring, ini mungkin 1,5 piring. Maka kemudian ada penjelasan. Penjelasan itu
ya udah berhenti makan sebelum kenyang. Bisa juga dia 2 piring setengah, bisa juga 1 piring, tergantung. Itu bisa hadis, bisa juga kata-kata mutiara. Tapi pasti benar karena dasarnya ada. Kata-kata Pak Ayub saja tetap benar ini. Oh iya ya. Hati-hati ya. Makan jangan melampaui batas. Sesuai nggak dengan isi Al-Qur'an? Nah, jadi yang penting itu matan. Ada lagi sebuah hadis, ya. Kalau Nabi digoda oleh setan yang terkutuk, beliau meludah ke kanan dan ke kiri. Sokeh nggak? Kira-kira sokeh nggak? Nabi sendirian apa sering banyak sahabat? Sering banyak umat apa sendiri terus itu? Sering ngumpul begini nggak? Kalau digoda setan meludah, kena orang nggak? Hah? Mungkin nggak itu hadis? Mungkin nggak? Pakai akal dulu. Hah? Masa Nabi kita jorok? Iyalah. Ada lagi hadis mengatakan Nabi Muhammad kalau mimpi buruk, beliau meludah ke kanan, kan kena bininya. Jelas? Nih kita lihat Qur'annya supaya tahu Nabi ngomong apa kalau digoda oleh setan. 41 ayat 36. Ya, 41 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, Ya. maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ulang lagi. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, Maka meludahlah ke kanan dan ke kiri gitu. maka mohonlah perlindungan kepada Bahasa Allah. Arabnya apa? Fasta'iz billah. Nah, a'udzu billah atau ta'awud. Tambah lagi ya ayatnya. Surat 23 ayat 97 98. Bahasa Arabnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Terus Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. terus bahasa Indonesianya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, Terus aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. terus Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi kalau ada setan datang, Nabi minta perlindungan ke siapa? Bahasa Arabnya apa? Ta'awud. Tambah lagi nih terakhir ya supaya pas 1698. Ya, bahasa Arabnya Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti kalau ada setan yang terkutuk, kita minta perlindungan ke siapa? Nabi tahu nggak ayat ini? Tahulah turunnya ke dia. Kira-kira kalau Nabi ya menyampaikan ke hamba-hambanya, ke masyarakatnya, meludah ke kanan, ke kiri, apa ta'awud? Pilih yang mana yang soke? Yang ta'awud apa yang meludah? Nah, kalau udah tahu isi Al-Quran, pemirsa yang di rumah, ibu-ibu, kita ada visual. Sebagai bukti paham Quran, ada visual yang dilakukan oleh teman-teman di beberapa tempat. Silakan diperhatikan. Kami warga Taman Pinang Indah Sidoarjo, khususnya Majelis Taklim Al-Aziziyah, ingin menitipkan bantuan untuk bencana Gunung Merapi, Pak, melalui TVRI Jawa Timur. Mohon diteruskan, Pak. Kami terima dan akan kami teruskan itu. Terima kasih.
Baik, jadi seperti yang dilihat di sini, ini adalah kawasan di daerah Sambung Rejo, di mana banyak kita lihat akses-akses jalan yang tertutup, kemudian rumah-rumah yang hancur. Di rumah-rumah itu masih banyak bangkai-bangkai sapi. Yang kita lakukan adalah pembakaran agar supaya tidak menjadi wabah yang membahayakan bagi kesehatan. Ini kegiatan ini akan dilanjutkan terus sampai kegiatan ini bisa masuk pada tahap rehabilitasi rekonstruksi. Jarak dari puncak kurang lebih 4 kilo sampai 5 kilometer. Perjalanan abadi. Ho ho ho. Du 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 du. Du 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 du. Ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Begini Bapak, alhamdulillah dari TVRI Jawa Timur dan juga dari UPTD Surabaya, tepatnya di UPTD Wiyung, akan memberikan secara spontanitas untuk membantu siswa-siswa yang tidak berseragam pramuka agar bisa seperti teman-teman yang lain. Begitu Pak ya. Monggo dari pihak TVRI dan juga dari UPTD diterima Pak nggih. Ya. Ini dari UPTD Wiyung. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Kami berada di Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, 4 km sebelah selatan dari Gunung Merapi. Kebetulan kami sebagai relawan dan sebagai jamaah dari As-Salam yang dalam hal ini ikut pemahaman Al-Quran. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu aplikatif, ini kita buktikan, kita mengadakan pengobatan gratis, kita mengadakan pemberian makan kepada prasejahtera dan memberikan mengembalikan psikologis anak dengan cara memberikan mainan, lomba menggambar, memberikan badut dan lain-lain. Karena di dalam Al-Quran di surat 4 ayat 9, di An-Nisa ayat 9, janganlah kamu meninggalkan generasi yang lemah akan kesejahteraan. Jadi ini kita buktikan dengan kebetulan, pas kebetulan kita kepada orang miskin yang kena musibah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di surat Al-Baqarah ayat 195, di Ali Imran ayat 148, Allah menyukai orang yang berbuat baik. Tambah lagi di surat 5 Al-Maidah ayat 93, di surat 16 128 dan surat 29 Al-Ankabut ayat 69, Allah beserta orang takwa dan berbuat kebaikan. Yang dimaksud berbuat baik ada manfaatnya bagi orang lain khususnya orang miskin yang mendesak. Terpenting adalah lansia miskin, balita miskin, dan ibu hamil miskin. Inilah yang kita lakukan sebagai bukti aplikasi dari Al-Quran. Perbuatan kita bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini tim daya dari Posdaya dari LKMI dan Posdaya dari Solo mengadakan pengobatan massal gratis di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Selo. Sedangkan kami mengadakan pengobatan gratis itu mulai tanggal 26 Oktober sampai sekarang. Yang antara lain kita mengadakan pengobatan di Desa Selo, ada Desa Cepogo, ada Cangkringan, ada Salaman, ada Muntilan. Kita tiap hari meluncur ke kawasan bencana Merapi ini dikarenakan pada surat 51 ayat 19 yaitu Al-Dzariyat ayat 19 dikatakan bahwa ada hak orang-orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, di sini kami sadar betul bahwa harta-harta kami itu ada hak orang-orang miskin. Maka kami mengadakan pengobatan massal secara gratis. Terus di sini pada korban bencana itu terdapat banyak penyakit antara lain. Satu, penyakit pernafasan, yang kedua penyakit mencret, yang ketiga ada penyakit gatal-gatal disebabkan oleh debu-debu vulkanik. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari hanya runduk sujud padanya. Baik pemirsa, gabung kembali di Assalam. Barusan ada dua hadis yang ibu yakini atau pemirsa yakini. Apakah ketika digoda iblis meludah ke kanan dan kiri atau membaca ta'awud? Ibu-ibu taunya digoda iblis membaca ta'awud dari mana? Dari Al-Quran. Maka setiap perkataan Nabi yang menjadi hadis itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak sesuai, pasti musuh Nabi dah. Udah. Ya. Nah, makanya hadis itu syaratnya 3. Ya. Untuk melihat hadis yang sahih itu ada 3. Pertama, matan. Ya, matan itu materinya tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran atau firman. Yang kedua, sanad. Sanad itu sandaran cerita. Yang paling dekat dengan Nabi yaitu istri dan sahabat, itu sandarannya, sumber ceritanya. Oke, pertama matan, bahwa ya materi hadis tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran atau firman, itu matan namanya. Yang kedua sanad, sumber cerita dari siapa ini? Yang bahaya dari musuh Nabi. Tuh ngaduk-ngaduk umat Islam supaya bermusuhan tuh. Hadis-hadis begitu, hadis cipoak tuh. Dan yang ketiga rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan, ya itu nggak boleh sedikit pun pernah menipu atau bohong, nggak boleh. Perawi harus jujur, ya. Sampai kalau pagi-pagi ngundang ayam, gitu, kan suka tuh nggak pakai jagung, bohong tuh, ya. Datang tuh, saya mentangkap, nggak boleh. Jadi itu nggak manusia jadi rawi, nggak boleh. Ya rawi harus jujur. Ya saya meyakini betul rawi-rawi yang ada di Indonesia jujur. Bukhari, Imam Bukhari sebenarnya jujur. Tapi yang bahaya ada orang memanfaatkan Imam Bukhari gitu. Ya Imam Bukhari lahir tahun berapa? 809, ya. Nabi Muhammad wafat tahun 634. Artinya Imam Bukhari pun tidak bertemu di zaman Nabi Muhammad. Makanya siapapun kita cek pakai Al-Quran. Nah, itulah tata cara mencari dan mensiasati hadis yang sahih dengan hadis yang paslu. Kalau palsu itu satu, kalau paslu banyak. Ya. Nah, itu cara mensiasatinya harus menguasai Nah, itu tata cara belajar hadis. Sekarang bagaimana tata cara belajar Al-Quran? Nah, sekarang belajar Al-Quran yang diridhoi Allah ada syaratnya. Pertama nih syaratnya, tulis surat 7/204. Pemirsa yang di rumah ditulis. Syarat untuk memahami Al-Quran yang diridhoi Allah, pertama surat 7/204. Monggo baca Indonesianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi syarat mendapat rahmat harus mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan tenang. Mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan tenang. Perintah Allah kalau baca Al-Quran, mendengarkan dengan baik apa ngobrollah dengan baik?
Kalau ibu-ibu ngobrol, nyalahi aturan siapa? Diminta nggak pertanggungjawaban? Diminta. Yang kedua, selain mendengarkan, disuruh memperhatikan. Memperhatikan, melihat. Apa bedanya melihat dan memperhatikan? Hah? Kenapa Allah nulisnya kok memperhatikan bukan melihat? Apa bedanya melihat dan memperhatikan? Kalau melihat sekilas, kalau memperhatikan, nih Mas Ayub sore-sore nyiram kembang, gitu. Ada nenek-nenek lewat, ya ada nenek-nenek lewat, Mas Ayub melihat. Besoknya nyiram kembang juga sore-sore, ada mahasiswi lewat, hah? Cakep, bahenol, putih, bersih, jalannya gini nih. Hah? Udah gitu pakai celana nggak cukup, ya? Mas Ayub memperhatikan. Jadi apa bedanya? Kalau melihat dengan mata saja, kalau memperhatikan mata, hati, pikiran. Maunya Allah, kalau ingin belajar Quran, dilihat saja apa diperhatikan? Berarti yang tercurah ke sini cuma mata doang apa semuanya? Mata, hati, pikiran. Saya tes ya, memperhatikan apa enggak? Surah 72 ayat 1, ya. Memperhatikan apa enggak? Ya. Nih, benar enggak firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Katakanlah hai Muhammad, ya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Diam. Ya, saya mau nanya yang sini aja nih, dari sini sampai sono. Ya, sudah diperhatikan barusan? Yang mengatakan, ulang lagi, perhatiin, ayo dari sini ke sini saya tanya nih. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Yang mengatakan, ya, mendengar Al-Qur'an menakjubkan siapa? Nah kan, nggak perhatikan. Nggak perhatikan, tidak memperhatikan. Ulang lagi, ya sini aja yang jawab, yang sana nggak usah. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Pertanyaannya, ini cerita dari siapa ke siapa? Tuh kan, nggak perhatikan. Makanya Allah berfirman, perhatikan, tuh bahayanya. Ya, makanya Allah kalau menyampaikan ikutin, ya, perhatikan ya. Perhatikan ya. Oke? Tapi nanti mau ada yang lewat. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder. Setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya main 7, setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Fleksi lebih iritkan. Maaf mas ya, jangan diganggu mas, lagi sibuk.
Kami sedang berbenah. Mohon maaf, jangan dulu. Maaf. Kami menyiapkan kejutan untuk Anda. Mulai tanggal 22 Desember 2010, TVRI Jawa Timur berubah ke channel 26 UHF 30 kW dan UHF Digital 5 kW. TVRI Jawa Timur, wes celingrak. Saksikan audisi Kejar Bintang film Bendera Sobek di TVRI Jawa Timur setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur dan Telkom Fleksi Adkom 5. Oke, masih kejar. Pemirsa, mari kita bergabung kembali di Assalam. Ayo, saya ulang lagi. Ini yang mengatakan takjub siapa? Jin. Ini cerita dari siapa ke siapa? Nah, masa Jin cerita ke Nabi? Cuman baru satu ayat udah berapa mazhab ini? Ayo lagi, sekali lagi ya. Nah. Katakanlah, hai Muhammad. Terus? Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin. Tahan. Sekumpulan jin apa jin? Jadi yang mengatakan takjub, sekumpulan jin apa jin? Tadi pertama bilang apa? Nah, sekumpulan manusia dengan manusia beda nggak? Beda. Makanya suruh perhatikan. Jelas? Tadi bilang jin kan? Ternyata apa? Nah, makanya Allah bilang perhatikan dengan hati, mata, hati dan pikiran. Nggak bisa baca Quran selama seperti yang ibu lakukan di, mohon maaf, di rumah-rumah. Perhatikan benar. Oke, ini cerita dari siapa ke siapa? Emang wahyu itu dari Allah langsung ke Nabi Muhammad? Kaki Jibril dulu. Telah katakanlah, hai Muhammad, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku. Ada nggak yang menerima wahyu sebelum Muhammad? Siapa? Nah, berarti cerita dari siapa ke siapa? Nah, Jibril cerita ke Nabi Muhammad. Jelas? Tadi bosen nggak? Ya. Tadi ini kalau saya ulang bisa 12 kali tempat lain, tetap aja nggak paham. Barusan yang ibu baca, yang ibu dengar, bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia nggak ngerti, nggak paham, apalagi bahasa Arab. Jelas? Itu yang pertama, perhatikan dengan tenang. Hati-hati, harus perhatikan. Yang kedua, ditulis. Ya, 54 ada 53. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Harus ditulis nggak? Nah, mungkin nggak ibu bisa dakwah atau syiar atau nyampaikan ke yang lain kalau nggak bawa tulisan? Enggak lah, yang nulis saja lupa, apalagi? Nah, ibu-ibu pulang habis pemahaman ini, pulang bawa apa sekarang? Tulisan. Ini kalau saya kiai besar, ya serius saya nyari nyampaikan ceramah, ibu guyon, pulang dapat apa? Dapat gulok, dapat guyon. Tapi kalau sampean serius, tapi yang di depan nggak serius, ya gitu lagi. Tapi kalau sekarang pulang dapat apa? Tulisan. Sampai rumah dibaca, berubah nggak? Berubah nggak? Ya enggak lah, mana ada tulisan berubah. Kalau berubah yang salah siapa? Matanya yang lihat. Ibu-ibu pemirsa, sebentar lagi ada yang mau lewat lagi, ya sabar, ya amin. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya min 7, setelah berobat di klinik
Mata Agra. Selama 15 hari saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke Klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Fleksi lebih iritkan. Maaf mas ya, jangan diganggu mas, lagi sibuk. Kami sedang berbenah. Mohon maaf, jangan dulu. Maaf. Kami menyiapkan kejutan untuk Anda. Mulai tanggal 22 Desember 2010, TVRI Jawa Timur berubah ke channel 26 UHF 30 kW dan UHF Digital 5 kW. TVRI Jawa Timur, wes celingre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motormu dipakai lagi? Kan sudah lama tidak dibayar pajaknya. Sekarang sudah bayar. Soalnya PKB kendaraan yang berusia 25 tahun lebih, NJKB-nya turun. Berarti pajaknya tinggal separuh dong. Terus, untuk kendaraan kepemilikan kedua dikenakan tarif progresif. Kendaraan dinas pemerintah, polisi, TNI, semua kena pajak. Bayar pajak sangat mudah. Jadi, mari bersama membayar pajak di KB Samsat. Baik pemirsa, baik yang di kediaman masing-masing maupun yang di studio. Tadi pertama, Allah berfirman kalau ingin baca Al-Quran yang diridhoinya, disuruh apa? Buktinya kan? Buktikan tadi, atau terbukti kita bahwa begitu nggak memperhatikan, salah kan? Jadi penting nggak memperhatikan. Beda dengan melihat. Yang kedua apa? Suruh nulis supaya nggak lupa. Yang penting pointersnya dicatat. Itu ngaji versi Allah tuh. Allah ngajar nggak begitu. Ya, hati-hati kalau sampai ibu ngaji atau mendengar ceramah nggak nulis, ya nggak dapat apa-apa pulang. Tapi kalau nulis tetap sampai rumah dibaca tetap nggak berubah. Kalau dengar berubah. Oke, nah yang ketiga ada nih syaratnya. Ini ayatnya surat 75 ayat 16. Ini syarat yang ketiga. Ya, tata cara membaca Al-Quran yang diridhoi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat menguasai. Artinya janganlah itu melarang apa menganjurkan? Melarang. Jadi melarang apa ini? Jadi boleh nggak baca Al-Quran cepat-cepat? Selama ini? Nah, tuh. Nih, nah gitu tuh. Tambah lagi surat 20 114. Ya, 20 Maka Maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Ulang lagi, gak boleh apa, ulang lagi. Maka Maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Terus? Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Boleh gak tergesa-gesa? Janganlah itu anjuran apa larangan? Jadi dilarang apa? Dilarang tergesa-gesa apa disuruh tergesa-gesa? Berarti kalau nggak boleh cepet-cepet, nggak boleh tergesa-gesa, maunya apa? Perlahan-lahan. Nih 73 ayat 4. 73 ayat 4. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Perlahan? Disuruh ngapain ini? Perlahan apa cepet-cepet? Kenyataannya di musola-musola cepet-cepet apa? Tuh. Hah? Jelas. Apalagi kalau bulan puasa target. Ya. Iya kan? Ini ibarat ya, ibarat seorang bapak ya. Ya,
bilang sama anaknya, nak, mau berangkat sekolah nih, nak, ojo cepet-cepet ya, gitu nggak? Dia bawa motor anaknya, nak, dilus-lus, ojo cepet-cepet ya, gue kecelakaan, ngoeng, ngebut, ya Pak, nggak boleh cepet-cepet, ngebut, sakit nggak? Sakit. Besoknya dibilangin, nak, ojo tergesa-gesa nak yo, ngoeng, hah? Sakit nggak orang tua? Besok yang ketiga, nak, pelan-pelan yo, sakit nggak? Besoknya oleh bapaknya ditulis di tangkinya, warna putih, tulisannya merah, nak, ya, ojo cepet-cepet yo. Yang kedua, nak, ojo tergesa-gesa yo, gitu kan? Yang ketiga, nak, kan ditulis semua tadi, nak, pelan-pelan yo, coba, begitu, motor, dibaca, 1, 2, 3 dibaca, oh nggak, tiap hari dibaca, tapi, weng, ngebut, hah? Udah dibaca, tapi tetap aja ngebut, sakit nggak bapaknya? Yang beginian, udah, gue ganti aja deh anak yang beginian. Makanya bahaya. Hati-hati umat Islam. Sampean tetap berKTP Islam, dianggap oleh Allah. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, ayo baca Al-Quran perlahan-lahan, perhatikan dan ditulis. Demikian, waktunya sudah habis. Pemirsa, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang.